Sampurasun, wargi penyayoman. Kembali lagi bersama Kabayan Talks. Kali ini sudah hadir di tengah kita, yaitu Bapak Fajar Belase. Ya, sebagai staf khusus Pak ya. Staf khusus di bidang transformasi digital, betul Pak? Sepertinya. Ya. Beliau ini sudah melakukan roadshow, betul Pak ya? Ya. Satu hari itu sampai 3 kali roadshow, dikeder satu hari. Luar biasa Pak. Apa resepnya Pak untuk menjaga stamina seperti itu Pak? Tidur yang cukup Tidur yang cukup? dan semangat melihat anak-anak muda yang penuh semangat untuk Indonesia yang semakin hebat. Wah, luar biasa sekali. Kebetulan Pak, berbicara tentang semangat anak muda, tema kali ini tuh Young Successful Entrepreneur with KI atau with IP Pak. Keren ya. Jadi muda dan berkarya dengan kekayaan intelektual Pak. Semangat apa yang Bapak rasakan ketika berhadapan dengan anak-anak muda ini Pak? Nah, kalau kita bicara anak-anak muda, mereka ini tentu adalah orang-orang yang memiliki semangat yang berbeda dengan orang-orang generasi sebelumnya. Kenapa berbeda? Sebab mereka itu memiliki energi yang membuat mereka bisa berkarya dan berimprovisasi secara lebih masif dibanding kita. Dari mana energi mereka? Energi mereka itu dari informasi-informasi yang mereka dapatkan. Yeah. Karena arus informasi yang mereka peroleh di generasi mereka ini sangat mudah melalui gadget teknologi yang sudah lahir pada zaman mereka lahir. Di samping itu media sosial juga sudah bergelimangan. Arus informasi itu banyak. Apapun yang mereka ingin peroleh terkait tema-tema yang mereka sukai, ataupun mereka mungkin tidak sukai, mereka bisa. Mereka bisa Pak ya? Mereka bisa dapatkan sekejap hanya dengan sentuhan jari. Nah, oleh karena itu anak-anak muda ini tidak kekurangan informasi. Tidak kekurangan informasi Pak ya? Mereka dapat saja melakukan apapun, baik yang mereka minati ataupun mereka tidak minati. Yang penting bagi mereka apakah itu bisa memberikan secerca harapan peluang atau mengikuti teman yang sudah lebih dahulu suka dengan sebuah kegiatan, mereka bisa cepat beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Bisa beradaptasi Pak ya? Ya. Ya, dan mengingat kesibukan Bapak nih, satu hari bisa ada 3 talk show, 3 tempat Pak ya. Kemudian Bapak menangkap semangat itu ya. Kira-kira nanti masukan apa Pak kira-kira yang nanti Bapak bisa sampaikan atau Bapak perjuangkan dalam konteks untuk meningkatkan permohonan kekayaan intelektual atau meningkatkan kesadaran tentang memanfaatkan kekayaan intelektual ini Pak di pemerintah gitu Pak? Baik, saya dalam penugasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu berkeliling ke banyak kota, kabupaten dan berbagai provinsi. Nah, dalam roadshow tersebut ya, kita melihat ternyata kemajuan teknologi, besarnya arus informasi juga tidak selalu linear dengan anak-anak muda terkait program kekayaan intelektual. Mungkin itu belum menjadi informasi utama bagi mereka. Belum jadi informasi utama ya? Mungkin bagi mereka gadget ini mereka gunakan hanya untuk sekedar bermedsos ria gitu ya. Bermain medsos gitu Pak ya? Bukan mencari informasi yang menghasilkan sesuatu. Atau juga mereka masih berpikir bahwa dunia yang sekarang ini belum waktunya untuk mengarah ke sana. Nah, ini memang tugas yang cukup berat. Tantangan bagi Kementerian HAM untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada anak-anak muda kita. Yeah. Nah, kemarin pada waktu kita pertama kali berkunjung ke sekolah Santa Maria. Santa Maria. Nah, Santa Maria itu kan ada di ibu kota Jawa Barat. Betul, di Bandung. Di Bandung, dekat dengan ibu kota negara. Betul. Namun ternyata tidak cukup signifikan juga anak-anak yang pernah dengar tentang kekayaan intelektual. Oh gitu Pak ya? Ya, cukup kaget saya. Oh. Nah, seandainya kita coba renungkan kalau di kota di kota Bandung saja, ibu kota Jawa Barat itu ternyata
informasi belum masif, bagaimana dengan daerah-daerah yang lebih Lainnya jauh ya, yang lebih jauh. dari ibu kota provinsi? Bagaimana juga dengan provinsi-provinsi lain yang jauh dari ibu kota? Ini sebuah tantangan. Apakah terkait metodenya, atau temanya, atau mungkin kita belum masif mensosialisasikannya? Nah, kita harus kaji itu. Sama seperti kita mengkaji ini. Mengkaji kita menggunakan metode apa untuk jualan. Oke. Iya kan? Kalau kita mau menggunakan metode jualan yang sifatnya menggunakan ini Konvensional begitu. konvensional kan sudah bukan zamannya lagi. Betul. Ya, menggunakan media sosial kita harus menunggu. Betul. Ya, tapi sudah lebih baik lah. Sudah lebih baik. Nah, kalau kita misalkan menggunakan Tokopedia, Shopee, pun kita harus pikir pangsa pasarnya yang siapa. Dan flow pengunjungnya Pak ya. Iya, kalau seandainya pangsa pasarnya itu kalangan ibu-ibu, tentu kita nggak pilih Tokopedia, kita pilih Shopee, ya kan? Kita pilih Lazada. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu terkait pakaian, fashion, dan ternyata pembayarannya COD, Ya. cash on delivery, sampai baru bayar. Tentu kita kalau pilih Tokopedia nggak nyambung. Tokopedia itu kan hampir nggak pernah COD, dia harus cash. Ya, oke. Dan barang-barang yang dijual juga relatif lebih mahal. Dan kalau COD biasanya yang pakai Tokopedia kan orang-orang yang berkegiatan, Betul. nggak mungkin nunggu. Nah, ini juga sama. Anak-anak ini kita harus melakukan pendekatan sosialisasi kekayaan intelektual dengan cara apa ya? Supaya lebih masif. Supaya lebih masif Pak ya. Ya, karena mereka dari kalangan Gen Z yang tentunya sebenarnya lebih cepat menerima arus informasi, dan kalau penyampaiannya tepat dan berkenan di hati mereka, mereka akan bisa sosialisasikan tuh ke rekan-rekan yang lain. Sistem mereka kan sederhana. Follow, komentar, kemudian mereka share, maka sudah masuk dalam jaringan yang lebih luas. Mereka share sekali, teman-temannya juga ikut, oh ada informasi terkait itu. Kira-kira begitu. Jadi mungkin dibutuhkan role model mungkin Pak ya. Ya, Di kalangan mereka Pak ya. Dibutuhkan Yang memanfaatkan kekayaan intelektual ini Pak ya. saya pikir begitu ya. Kita mungkin perlu cari orang-orang yang sudah lebih melek terhadap kekayaan intelektual. Dan mereka kita suruh ngomong, kita suruh bicara. Pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi generasi muda, milenial atau generasi muda Gen Z. Nah, nanti tentu akan diikuti oleh Gen Ya. Z yang lain. Ya. Begitu, Pak. Dan kira-kira ini menarik Pak kalau buat saya. Bapak sebagai staf khusus di bidang digital Pak ya. Konteksnya mengapa Bapak memilih kekayaan intelektual yang menjadi fokusnya gitu Pak? Baik. Sebenarnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan ini kan beragam. Betul. Apa saja bisa kita sosialisasikan. Di AHU juga banyak hal-hal yang menarik Ya. untuk kita sosialisasikan. Ya. Nah, bahkan hari ini pun ada sebuah informasi yang cukup menarik dari Balitbang Hukum dan HAM terkait ingin menjadikan kepala desa sebagai hakim di desa. Wah menarik itu Pak ya. Nah, tapi sejauh mana Direktorat Jenderal terbuka untuk bersinergi, mengoptimalkan orang-orang yang ada, mensosialisasikan hal tersebut supaya lebih masif di daerah. Nah, memang ternyata salah satu Direktorat Jenderal yang berpikir penting untuk melibatkan sebanyak mungkin orang itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka kita pun melakukan sosialisasi ke daerah itu dalam rangka melaksanakan tusi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk sosialisasi, karena memang ternyata kan kalau kita lihat datanya ya hampir 64 juta UMKM di seluruh Indonesia, belum ada 1 juta yang daftar kekayaan intelektual. Betul Pak. Masih Ya. di angka ratusan ribu. Betul. Dan kalau kita lihat UMKM
diperbandingkan lebih banyak kalangan mungkin generasi X dibanding milenial dan Z, Ya. ya, gitu. Jadi sosialisasi ini penting dan perlu dicari jalan keluar peminatan yang mengena kepada kalangan Z terutama. Anak-anak muda generasi Anak-anak kita. muda ini Pak ya. Di sisi lain, kesibukan Bapak sebagai staf khusus di bidang transformasi digital ini membuka kesempatan Bapak untuk melihat inovasi-inovasi yang dikembangkan dari mulai Kanwil sampai UPT Pak ya. Iya. Nah, ada kesan khusus nggak Pak tentang itu? Saya sih melihat ya, sumber daya di Kementerian Hukum dan HAM ini di pusat dan di daerah semuanya memiliki keinginan yang cukup kuat untuk berinovasi. Dan sistem rekrutmen kita pasca kita mensyaratkan rekrutmen melalui sistem CAT, Ya, betul. Computer Assist CAD, Test. Makanya SDM kita tuh memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Kompetensi tinggi Pak ya. Bahkan mereka juga anak-anak muda yang ternyata punya peminatan mengenai teknologi, ya. Dan kita melihat bahwa anak-anak muda ini cukup diberikan arahan sebenarnya, Tidak perlu bimbingan yang terlalu jangan dikekang, ya. Kita kasih arahan dan mereka akan berimprovisasi menurut cara mereka. Mungkin kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Bisa jadi dia nggak kerjanya itu siang jam kantor gitu kan. Kerjanya mungkin dari sore ke malam. Jangan kita larang, biarin aja. gitu Pak ya. Biasa mereka nggak hitung-hitungan itu. Yang penting adalah produknya jadi. Nah, Kita kasih keleluasan untuk anak-anak Gen Z ini supaya akhirnya mereka bisa berkontribusi. Nah, kalau kita lihat di daerah, banyak generasi Z ini berkontribusi positif untuk membangun digitalisasi di masing-masing satker kita. Dan sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM sangat beruntung oleh karena kehadiran mereka itu berdampak luar biasa kepada kita. ya. Dan kembali lagi ke kekayaan intelektual Pak. Jadi Bapak melihat memang bahwa dorongan untuk berinovasi ini terjadi di satker-satker, di kanwil-kanwil juga Pak. Dan mungkin Bapak bisa memberikan catatan khusus kepada pemirsa tentang transformasi digital yang dilakukan oleh DJKI juga Pak. Wow, ini sebuah hal yang sangat keren sekali. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu kan punya satu direktorat khusus yang menangani teknologi informasi ya. Dan itu ditangani mereka dengan cara yang sangat baik. Mereka saya lihat orang-orang yang terbuka karena mereka melakukan studi banding ke negara-negara anggota WIPO ya. Teknologi apa yang terbaru di negara anggota WIPO, mereka lihat dan mereka lakukan studi tiru. Memang kalau kita perhatikan bisa jadi saja kalau mau gampang mereka bisa adaptasi, ambil saja itu teknologi dari negara-negara tersebut. Tapi ternyata DJKI mencoba untuk menggunakan SDM dalam negeri ya, Pak ya. terutama kan kita punya Pusdatin ya. Ya. Nah, Pusdatin itu juga luar biasa, mereka membangun aplikasi aplikasi yang di DJKI itu yang akhirnya dipakai iProline ya. Nah, itu aplikasi yang sangat bagus dan itu produk dari Pusdatin kita, Pusdatin Kemenkumham, ya, dan itu digunakan oleh para pemeriksa merek, pemeriksa paten dan pemeriksa lain di DJKI. Dan perkembangannya kita rasakan ya. Jadi 2020, seingat saya itu adalah tahun di mana DJKI akhirnya berevolusi untuk memastikan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual tidak lagi manual, tapi bisa melalui online. Bahkan di tengah pandemi Pak ya? Bahkan pada saat pandemi lebih luar biasa lagi. Karena nggak ketemu kan? Betul. Dan kita dipaksa untuk menggunakan teknologi sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk. Nah, dalam konteks itu Pak, harapan Bapak ke depan
untuk arah teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh anak muda maupun oleh kementerian kita ini seperti apa, Pak? Baik, mau tidak mau kita harus segera masuk kepada yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence. Pak Ses kita sekarang ini kan sebelumnya adalah direktur IT. Seingat saya pada waktu kita di Yogyakarta waktu itu mereka sudah merencanakan pemeriksaan ini menggunakan artificial intelligence. Pemeriksaan, Pak ya? Ya, Artificial intelligence. ya. Apa benefitnya bagi kementerian? Yang pasti ada percepatan. Juga bagi konsumen ada kepastian permohonan mereka itu berpotensi ditolak atau diterima. Karena apa? Artificial intelligence itu kan bisa mengukur berapa persen probability-nya dia ditolak Ya, atau diterima. betul. Semakin dia mirip dengan pembanding, maka semakin Kemungkinan besar kemungkinan besar ditolak. Nah, bukan berarti pangkalan data kekayaan intelektual yang ada sekarang itu tidak bisa memberikan rekomendasi, bisa. Tapi kan tidak mengeluarkan prosentase kemiripan Ya, atau betul, tidak Pak. kemiripan. Betul. Nah, memang teknologi AI ini ke depan mutlak untuk kita gunakan. Yang penting manusia tetap bisa, para pemrogram bisa memberikan pemikiran yang positif tentunya ya. Namanya AI kan itu dia semakin belajar karena kita masukkan pemikiran-pemikiran kita ke dalamnya. Yeah. Kan begitu. Yeah. Tetap manusia harus menjadi pendorong. Nah, seandainya kita sudah menggunakan teknologi-teknologi tersebut, maka pemeriksaan permohonan dari berbagai kekayaan intelektual akan semakin banyak Dan semakin cepat, Pak ya? dan semakin cepat. Kenapa begitu? Ini yang perlu kita antisipasi dan DJKI perlu antisipasi. 65 juta UMKM. Betul. Yang daftar belum 1 juta. Bayangkan. Bagaimana? Kalau 50% aja mendaftar ya, bagaimana? 50% saja mendaftar ya. Pasti 30 juta. gelombang besar data itu, Pak ya? Yang terjadi maka banyak yang backlog. Kalau tidak ada teknologi, tidak akan bisa tertangani ini. Begitu, Pak ya? Inilah pentingnya teknologi, terutama AI dan teknologi-teknologi lain yang kita nggak tahu bagaimana perkembangan ke depan untuk membantu kita memberikan pelayanan yang semakin baik. Tapi di sisi lain, Pak, ada kekhawatiran gitu, Pak. Jangan-jangan ini nanti AI akan menggantikan sumber daya manusia. Nah, kira-kira dari sudut sumber daya manusianya sendiri, kemampuan apa yang harus dikembangkan seiring dengan perkembangan artificial intelligence, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya itu bukan hanya menjadi kekhawatiran di Direktorat KI saja. Keseluruhan mungkin. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman di pemasarakatan, bisa jadi penjaga tahanan nggak kita perlukan di kemudian hari. Waduh. Kok Karena bisa sudah tergantikan dengan robot. Iya kan? futuristik, Pak ya? Iya. Bisa saja kita tidak perlu lagi pejabat imigrasi di loket-loket, di booth-booth, karena sudah digantikan oleh artificial intelligence. Iya kan? Iya. Besok-besok mungkin kita nggak butuh buku paspor, karena dengan paspor elektronik sudah cukup. Dan teknologi yang digunakan oleh imigrasi sekarang luar biasa. Dengan kita memfoto, itu RFID-nya sudah bisa mendeteksi ini orang paspornya ada atau tidak, masih berlaku atau tidak. Nah, itu ya. Ya, paspornya dikeluarkan oleh siapa? Dia warga negara apa? Sudah bisa, Langsung, Pak ya? langsung. Jadi terjadi efisiensi yang luar biasa, Pak ya? Yang pasti memudahkan pengawasan dulu. Oh iya. Memudahkan pengawasan, tetapi pembuatannya belum sampai ke sana. Nah, bagaimana dengan kekayaan intelektual? Jangan kita berpikir nanti akan tergantikan, belum tentu juga. Bisa jadi pemeriksa-pemeriksa permohonan merek sekarang itu bukan lagi menjadi pemeriksa, tapi mereka menjadi pengendali. Ya, mereka menjadi pengendali terhadap pemeriksaan dari permohonan tersebut. Mereka yang memberikan arahan kepada AI. Kan AI ini kan teknologi yang harus ada pemrogramnya kan? Pemrograman ya. Nah, ada Butuh program arah butuh ya? arah kan begitu. Jadi akan terjadi alih fungsi dari pekerjaan masing-masing orang tersebut. Berarti skill setnya berkembang, Pak ya? Seharusnya demikian. Jadi ada yang perlu kita antisipasi. Kalau kita mau menggunakan teknologi informasi yang terbarukan, maka kita harus persiapkan sumber daya ini untuk beralih profesi.
bukan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain, Pak. bukan lagi sebagai pemeriksa, misalkan dia pemeriksa merek atau paten, tetapi sebagai pemrogram dari artificial intelligence yang akan memeriksa permohonan-permohonan tersebut. Contohnya seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Ya. Demikian juga di unit-unit lain. Atau mungkin komposisinya berubah, Pak ya. Jadi ya lebih banyak mungkin SDM ini dilakukan untuk memberikan sentuhan humanis kepada pelayanan publik begitu, Pak ya, mungkin. Mungkin juga, mungkin seperti itu. Dan kita harus siap-siap loh, ya. Yang saya sampaikan kemarin di sekolah dan di kampus, semakin spesifik pekerjaan kita, semakin berpotensi digantikan oleh AI. Semakin spesifik pekerjaan kita, Semakin berpotensi digantikan oleh AI. semakin berpotensi. Contoh nih pekerjaan spesifik, petugas parkir. Dulu kita kalau masuk terima parkir diberikan karcis parkir kan? Ya. Kan spesifik itu hanya kasih karcis parkir, Iya, ya kan? iya. Karena spesifik dia diganti oleh mesin. Kamera tek. Bahkan bukan tidak mungkin, Pak ya. Kan sekarang mobil Tesla itu udah nggak ada supirnya. Nah, Jadi begitu masuk gedung mungkin udah nggak butuh petugas parkir, udah nggak langsung perlu. sistem ya. Ya, sekarang kita masuk gedung parkir kan nggak ada petugasnya, langsung Ya. kita dengan menggunakan tangan Kartu. scan dapat karcis. Iya, betul. Bayar juga Pakai OVO, kartu. OVO, iya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya Di sisi lain. di sisi lain. Iya. Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Tetapi orang yang bisa mengakses pekerjaan baru ini adalah orang-orang yang tahu peluang kerja di kemudian hari ini memang berhubungan dengan teknologi. Programmer, ya macam-macam lah. Anak Gen Z tahu itu. Nah, enak gitu. Nah, kembali lagi ke tema ini, Pak. Jadi harapan Bapak sebetulnya untuk anak-anak muda ini, kemampuan apa Pak sebetulnya yang dibutuhkan untuk sukses bersama memanfaatkan intellectual property, Pak? Baik, menurut survei dari Nestle ya, itu 9 dari 10 orang, 9 dari 10? 7 dari 10 orang, 7 dari 10, baik. 7 dari 10 orang itu tidak berkeinginan untuk bekerja secara terikat. Wah, menarik itu, Pak. Mereka mau kerja mandiri. Ini di Gen Z mungkin. Tentunya anak-anak Gen Z, Gen Z yang Pak, ya? banyak ya. Kalau saya kan Gen X, Pak. Kelahiran di atas tahun 77 saya. ya, sama saya juga X. Tapi kita Gen X yang sudah beradaptasi. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak Gen Z ini, mereka pasti sudah semakin mereka mengenal teknologi, semakin terbuka wawasan mereka untuk berpeluang mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi. Maka kadang mereka berpikir saya mau investasi di money changer, Kripto, blockchain, kripto kan gitu kan. Nah, Itu anak-anak muda, Pak. ya? anak-anak muda. Ada juga mungkin berpikir saya mau menggunakan hobi saya untuk cari uang. Ya, Sudah kesadaran tentang itu di Gen Z itu sudah mulai dari awal sudah muncul, Pak ya. sudah muncul keinginan mereka untuk itu, tapi tidak terputus kemungkinan. Makanya tadi tergantung sejauh mana kedekatannya dengan teknologi dan arus informasi. Semakin banyak arus informasi yang dia terima terkait perkembangan teknologi, maka semakin besar keinginannya untuk bekerja tidak terikat kepada perusahaan atau swasta atau negara. Ini menarik, Pak. Di sisi lain Bapak menggarisbawahi bahwa Gen Z ini punya ketertarikan yang tinggi untuk berwirausaha. Ya. Nah, dihubungkan dengan pembicaraan yang sebelumnya tadi, Pak. Ini memang arahnya secara natural berarti ASN atau PNS ini kan akan berkurang. Jadi makin efisien karena lebih banyak tertarik ke pengusaha menjadi pengusaha digital gitu, Pak ya. Ya. Nah, kita masih beruntung ini. Orang Indonesia memang selalu beruntung, nggak pernah rugi kan. Selalu melihat sisi beruntungnya, Pak. Kita masih beruntung karena memang jaringan teknologi jaringan internet bandwidth di Indonesia itu belum merata. Belum maksimal. Di seluruh Indonesia, ya. Juga pun di kota besar ya masih naik turun gitu ya. Ya, bahkan angka terakhir itu Jakarta kalah sama Bekasi, Pak. Kalah sama Bekasi.
Nah, kemudian yang berikutnya, tidak semua juga orang mampu atau mau untuk membeli kuota. Oh, wifi gratisan gitu. Wifi gratis. Nah, tapi orang-orang yang bisa mengakses internet gratis, yang tadi dia semakin mendapatkan informasi yang semakin luas, cakrawalanya juga terbuka, dan akhirnya dia bisa memilih hidupnya. Nah, sekarang kita masih beruntung nih ya. Setiap kali rekrutmen pegawai ASN Kemenkumham kan selalu ada anak-anak yang kompetensinya baik. Ya. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari seperti apa. Bila misalkan bandwidth-nya semakin tinggi, ya gratis lagi. Ya. Seandainya pemerintahan nih ya, setelah jadi wifi gratis Ya, di seluruh pelosok. seperti rencana Elon gitu Pak ya, Elon Musk ya. Saya ingin internet gratis seluruh dunia gitu. Nah, kalau itu terjadi maka harus informasi itu luar biasa. Dan orang-orang pun berkeyakinan saya akan memulai usaha apa saja saya mau cari di internet. Karena bisa ditemukan kok. Yang penting ada kemauan. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu untuk itu. Mampu untuk itu Pak ya. Ya. Nah, kemudian yang dari interaksi Bapak selama ini berinteraksi di daerah, kemudian mengenalkan kekayaan intelektual, membangkitkan semangat gitu Pak ya. Bapak melihat ada hambatan apa sebetulnya Pak yang mereka temui, yang audiens Bapak temui gitu? Baik, yang pertama adalah mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendengar. Nah, jadi hambatannya satu itu. Nah, kedua adalah bahwa kadang pada waktu kita ke sekolah, ya, waktu di sekolah itu ada kebijakan sekolah, tidak boleh membawa HP. Nah, padahal kita namanya juga kekayaan intelektual di era digital, maka kita butuh teknologi. Butuh teknologi. Kita butuh device gitu kan, untuk bisa mengakses itu. Nah, pada waktu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kebijakan itu ternyata nggak lentur ya, nggak lentur, sehingga anak-anak ini akhirnya nggak bisa memanfaatkan itu. Bahkan kalau mereka mau bertanya juga kesempatannya hilang gitu, karena gadgetnya nggak ada. Nah, so far sih nggak ada sesuatu yang menghambat, karena anak-anak ini punya keinginan sebenarnya untuk bisa. Tapi kembali ke tadi, ada larangan, ada hambatan kuota, kan gitu kan. Nggak semua orang bisa akses. Tidak semua orang bisa akses ya. Baru hambatan lainnya adalah ternyata kapasitas ruangan itu juga membatasi berapa banyak orang yang bisa mendengar. Nah, jadi kadang-kadang dan yang berikutnya adalah waktu kita juga. Jadi waktu saya pergi ke suatu daerah, saya berkunjung ke 3 sekolah, 1 kampus 1 hari itu, berarti 4. Waktu saya berkunjung ke tempat di kota yang sama, kegiatan lain, ternyata ada guru dari sekolah lain. Kenapa Bapak tidak berkunjung ke tempat kami? Seperti itu Pak ya? Kendala waktu itu menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Maka kita komunikasi kepada Pak Ses, kelihatannya harus menggunakan hybrid ini. Hybrid. Jadi ada tatap muka, ada juga melalui Zoom, supaya orang yang tidak berkesempatan hadir juga punya hak yang sama untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan informasi Pak ya? Iya. Begitu, Berarti Pak. sejauh ini Bapak melihat transformasi digital di Kementerian Hukum dan HAM ini sudah berjalan dengan baik? Kita beruntung sebenarnya, karena pandemi COVID membuat kita semakin melek, beradaptasi dengan cepat menggunakan teknologi-teknologi ini. Dan Seperti dipaksakan revolusi. dipaksakan berevolusi, dan semua orang akhirnya mau tidak mau kan. Tadi kita baru berkunjung dari Rutan, Ya. di Rutan Bandung. Ya. Uniknya sampai saat ini tadi ada sidang online. Ya, itu sudah mulai. Padahal kan pandemi sudah berakhir ya. Iya. Tetapi sidang online tetap diadakan karena efektif. Efisien. Betul. Ya, nggak perlu keluar, ya kan? Keluar itu kan kita was-was juga kalau lari, Betul. ya.
terus pulang harus diperiksa lagi, jangan-jangan ada bawaan barang-barang yang nggak boleh dibawa kan begitu. Iya, betul. Nah itulah bukti bahwa adaptasi teknologi itu sudah terjadi, dan walaupun masa pandemi sudah berakhir, teknologi itu tetap dipakai. Dimanfaatkan. dengan Dimanfaatkan. baik. Apalagi kalau misalnya sumber daya internetnya lebih baik, Pak Lebih ya. baik, begitu. Tapi apakah kedepannya nanti warga binaan mendapatkan akses internet, Pak? Kira-kira? Regulasi seperti apa, Pak, kira-kira? Kita kalau lihat film-film di luar negeri ya, itu saya nggak tahu apa hanya di film Hollywood atau sebenarnya begitu ya. Kok dalam ruangannya itu ada komputer gitu ya, ada rak-rak buku, bisa baca buku dia, bisa kirim surat. Tapi itu kalau memang seperti demikian, itu tergantung kebijakan itu lahir dari regulasi. Tentu undang-undang pemasarakatan harus mengakomodirnya. Pemahaman ini penting juga dibangun. Yang perlu dibatasi kan sebenarnya adalah keberadaan dirinya ya, dengan dunia luar. Artinya pemanfaatan untuk hal-hal yang tidak baik, Pak ya. Iya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya punya potensi, misalnya ada warga binaan yang bisa pemrograman, Kenapa tidak? kenapa tidak? Iya, kan internet itu kan sebenarnya bisa dibatasi kan? Ya, betul. Karena di kantor pusat juga bisa dibatasi, nggak boleh terhubung dengan TikTok, Instagram gitu ya. Kalau kita akses nggak bisa. Nah, jadi kalau kita misalkan mau membebaskan internet di lapas, nah kita batasin saja apa yang boleh, apa yang tidak. Kira-kira kan begitu. Kira-kira begitu, Pak ya. Bisa nggak itu di kemudian hari? Nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak ya. Sekarang nggak boleh, tapi nanti siapa yang tahu? Tapi melihat bahwa kecenderungan misalnya tadi seperti sidang online itu kan sudah mulai bisa. Bisa. Sebetulnya. Dan ada kebutuhannya, Pak. Ada kebutuhannya kan? Ada kebutuhannya, gitu. Semua senang kok, kejaksaan senang, kepolisian senang, kita senang, ya, dan efisien. Karena apa? Karena di tempat semakin banyak orang yang bisa disidangkan. Sudah terpotong dengan durasi berangkat dan kembali kan? Begitu. Tadi kita tanya satu hari bisa sidang berapa orang, Pak? 50-an orang. Wah, itu kalau di tempat sidang mungkin nggak sampai segitu. Nggak sampai Pak. segitu, Pak. Jadi memang teknologi ini bisa menawarkan kemudahan, ada efisiensi, tapi di sisi lain juga selalu ada ancaman yang sebetulnya bisa diregulasi, betul ya? Potensi yang baik dan potensi yang tidak baik itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk tujuan baik dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin buruk untuk kita manfaatkan. Tergantung kita sebenarnya. Ya. Apa harapan Bapak ke depan untuk pengusaha muda ini, Pak, dalam konteks kekayaan intelektual? Ya, mungkin bukan hanya kepada pengusaha muda, tapi kepada semua orang. Kalau mau memulai usaha, jangan lupa daftarkan Kekayaan intelektual. ide dan gagasanmu Iya. ya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan tunggu idemu dicuri orang. Segera daftarkan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Siapapun kita, karena begitu ide kita dicuri, maka kita akan selesai. Dan melihat perkembangan kasus-kasus sengketa yang berkenaan dengan kekayaan intelektual, Pak ya, memang seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, Pak ya. Dalam catatan Bapak seperti pasti apa? akan marak. Kedepan ini pasti akan marak pencurian ide. Karena kita mudah sekali kok mendapatkan informasi. Tapi pencuriannya mungkin akan dikamuflase dengan teknologi juga. Oh, Ya. gitu, Pak ya. Ide gagasan itu bersebaran di dunia maya. Cara paling mudah untuk cari ide gagasan adalah kan searching. Dapat idenya, modifikasi. Maka ada prinsip ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Nah, sepanjang itu tidak sama persis, kenapa tidak? Beruntunglah kita yang tahu prinsip itu dan memiliki akses untuk googling dan mau. Prinsipnya kan mau. Kalau nggak mau, pasti nggak dapat informasi. Maka anak-anak muda
jangan gunakan device-mu hanya untuk bersosial media, Bersosial media Pak ya. tapi gunakan device-mu untuk mencari berbagai informasi, Yang lebih terutama produktif, ya. yang lebih efektif, produktif, terutama untuk masa depanmu. Begitu Pak. Apakah itu yang kemudian, maaf nih Pak ya, mendorong Bapak kan sebetulnya di pengalaman itu punya latar belakang bekerja di swasta Pak ya sebelum masuk ya, menjadi staf ya, sus. ya. Panggilan apa Pak yang mendorong Bapak untuk oke, saya akan mengemban tantangan ini? Yang pasti kita melihat bahwa SDM negara dengan SDM swasta sekarang sudah tidak jauh berbeda. Bahkan SDM pemerintahan sekarang sudah lebih expert, lebih tinggi dibanding swasta. Nah, oleh karena itu siapapun orang yang berada di pemerintahan, latar belakangnya karir atau non karir, kalau mau berkontribusi bagi pemerintahan, maka harus menjadi pembelajar yang baik. Prinsip itu yang saya pegang. Saya diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri berada di Kemenkumham, maka saya harus mau belajar. Menjadi pembelajar yang baik, cepat, supaya lebih cepat mengetahui arus informasi dan bisa membagikannya kepada banyak orang. Pada banyak orang Pak ya. Itu prinsip yang saya pegang. Kemudian dari latar belakang Bapak itu Pak, sebetulnya kegemaran Bapak apa sih? Di luar kesibukan Bapak nih, Bapak kalau melepas lelah kira-kira apa yang Bapak lakukan hobinya? Sederhana Pak, nonton Netflix. Wah, Di Netflix itu banyak ini Pak, teknologi yang ternyata luar biasa di dunia ini. Terutama saya pilih film-film yang yang berkenaan dengan teknologi. Dan informasi-informasi itu membuka wawasan saya. bisa disebutkan Pak contoh misalnya yang menarik yang baru ditonton gitu ya? Saya nonton film Blacklist. Oh, Blacklist. Blacklist itu bercerita tentang penjahat-penjahat dunia yang diincar oleh FBI. Itu terkait pencarian penjahat-penjahat itu dengan menggunakan sistem teknologi yang luar biasa yang dimiliki FBI dan ekspertis yang jago juga untuk menggunakan teknologi itu yang dalam waktu singkat ternyata Google Earth, artificial intelligence bisa mendeteksi orang. Ya. Ya, betul. Kemudian saya coba mempelajari bagaimana mereka berkomunikasi, ya, dan komunikasi itu membuat mereka harus mengambil keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat itu penting untuk yang mereka targetkan itu tidak lari, tapi bisa segera dicari, dideteksi, dieksekusi. Nah ini hal-hal yang positif yang bisa kita tangkap untuk kita cari muatan apa yang bisa kita adaptasikan di dunia kita. Nah ini yang membuat saya semakin bergelora gitu ya. Oh iya bisa. Nah setelah itu kadang-kadang saya searching di Google. Teknologi itu dia tadi bicara tentang contoh misalkan dia bicara tentang Google Earth gitu ya, saya cari seperti apa sih blockchain, saya cari seperti apa sih gitu kan. Nah itu menambah wawasan saya. Nah ini energi ini yang membuat saya terus bersemangat untuk mencari informasi baru. Nah, masing-masing orang pasti berbeda ya. Untuk mendapat energinya, tapi saya kelihatannya sekarang sedang berada dalam koridor itu. Karena kelihatannya total sekali Pak. Jadi saya tanya kemarin, biasanya kegemaran itu orang memilih untuk sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, ternyata Bapak nontonnya aja masih berhubungan dengan pekerjaan Pak ya. Tapi ada juga film yang saya sering tonton gitu ya. Saya juga sering nonton film-film perang. Oh gitu Pak. Terkait teknologi juga ya. Teknologi juga ya tapi itu Pak ya. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di Kabayan Talks. Menarik sekali memperhatikan kiprah dari Bapak Fajar B.S. Lase ini. Beliau memang punya komitmen yang tinggi dan totalitas yang tinggi
terhadap transformasi digital. Terlihat dari keseharian beliau dan totalitas beliau dalam menjalankan tugasnya bahkan sampai ke daerah Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir di Kabayan Talks Pak. Terima kasih Kang Endi Sehat sudah diundang selalu. di Kabayan Talks. Ya, sehat juga. selalu Pak. Semoga Bapak bisa terus memperjuangkan transformasi digital gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sampai di sini dulu wargi Jawa Barat Sadayana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.